Hamish Daud tak benar-benar menutup mata dan telinga. Didampingi kuasa hukumnya, suami penyanyi Raisa itu akhirnya angkat bicara setelah berdiam beberapa waktu. Hamish menanggapi kasus perceraiannya dengan Raisa dengan menepis isu adanya orang ketiga. Hamish malahan menyelipkan kata maaf dalam beberapa kalimatnya usai menjelaskan jika fotonya bersama Sabrina Alatas hanyalah foto pertemanan saja. Ia menepis semua tudingan yang beredar, terutama soal tudingan adanya dugaan perselingkuhannya dengan Sabrina. Yaya itu best friend saya. Kita bisa baik-baik dan kita lagi berusaha sebaik mungkin untuk co-parenting. Saya berkomunikasi sama dia itu setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap malam. Jadi kita tanggung jawab kita emang untuk urusan anak kita. Dan kita best friend dan kita nggak ada hubungan yang kita kompak banget. Jadi mungkin saya mohon jangan dibuat-buat hal-hal yang enggak, karena kita benar-benar baik banget hubungan kita saat ini. Itu teman saya udah 10 tahun dan itu keluarganya tuh baik banget. Bapaknya tuh baik banget, ibunya, adik kakaknya. Jadi kayak ini nggak pantas mereka tuh kena sorotan karena itu mereka tuh cuma teman aja. Dan itu sebenarnya ini mulai dari yang namanya Pinterest. Saya kan di bidang arsitek udah 15 tahun sebelum saya di entertainment. Jadi saya di situ diajak untuk kasih bantuan, untuk kasih masukan, kreatif masukan di Pinterest. Tapi nggak tahu kenapa itu di screenshot dan itu bikin ramai dan seolah-olah ada lebih dari itu. Dan itu saya minta maaf banget sama teman-temanku dengan keluarganya mereka, dan saya nggak bermaksud bikin salah, tapi saya di sini cuma kasih masukan yang kreatif aja buat mereka. Saya mungkin butuh penjelasan aja karena kan emang mungkin pemisahan saya sama Yaya jadi omongan, jadi orang juga lagi nyari kok bisa mungkin bisa dengan secara baik, ada lebih dari itu atau enggak. Tapi jujur saya sama Yaya we're best friends, nggak ada yang aneh-aneh antara kita. Pada kesempatan ini, Hamish Daud dengan tenang meminta maaf pada keluarga Sabrina Alatas serta keluarga para sahabat yang dianggapnya terdampak akibat kasus perceraian yang sedang dihadapinya. Sebab urusan perpisahannya dengan Raisa atau Yaya sudah ada kesepakatan antara dirinya dan Raisa. Ini teman-teman saya udah 20 tahun, 10 tahun, ini bukan orang-orang baru. Dan saya minta maaf banget untuk semua sekitar saya yang kena dampak negatif ini. Keluarga-keluarga mereka, fans saya juga, keluarga-keluarga Yaya, keluarga saya, dan saya minta maaf dengan berita negatif ini yang nggak benar. Ya susah untuk difitnah yang sudah sebar dan sudah viral ya. Tapi ya sekarang saya bikin statement, mudah-mudahan dibantu sama teman-teman wartawan untuk ngurusin nama saya dan semuanya. Untuk proses perceraian sudah sepakat, musyawarah mufakat diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian juga kita perjelas lagi tidak ada yang namanya orang ketiga. Jadi tidak ada. Karena kami sudah, sebelum case ini berjalan, kami sudah mendapatkan informasi dari Hamish sendiri bahwa mereka mau berpisah secara baik-baik dan sudah keputusan dari pihak masing-masing keluarga dan sudah menunjuk kuasa hukum untuk menyelesaikan dengan baik. Hamish kembali menegaskan sekaligus membantah tak mengkhianati Raisa. Hubungannya dengan Sabrina Alatas diakuinya hanya teman. Soal rumah yang dianggap sebagai rumah masa depan Hamish dan Sabrina, rupanya rencana rumah orang tua Sabrina. Selain soal tudingan yang dianggapnya fitnah, Hamish mengaku ingin menjadi ayah yang baik bagi anaknya dan tetap menjaga hubungan baik dengan Raisa. Saya pengen cuma jadi bapak yang baik, co-parenting yang baik, dan bisa kerja yang lancar ke depannya. Intinya hubungan saya sama Yaya itu baik banget. Kita mau jaga itu, kita akan jadi teman selama-lamanya karena kita punya namanya anak, jadi kita pengen jaga itu. Atau kita fair-fair aja, yang penting anak kita jaga dan kita jaga hubungan kita banget karena untuk selamanya kan dia bukan teman, bukan cuma istri, kita co-parenting. Kita kerja bersama untuk besarin anak kita bersama. Hamish Daud boleh saja membantah semua tudingan miring tentang dirinya, bahkan melaporkannya pada polisi. Lalu bagaimana dengan kondisi Bunda Risa Ria Mariati yang semakin drop buntut kejadian buruk yang menimpa rumah tangga putrinya hingga harus dirawat lebih intensif? Pria asal Australia itu buru-buru menegaskan ia akan bertanggung jawab ikut menenangkan ibu mertuanya.
Ya, ujung-ujungnya saya nggak lari dari tanggung jawab. Saya akan di situ untuk support dia selama-lamanya, mau itu financial, mau itu support sebagai teman, sebagai keluarga, saya nggak lari kemana-mana. Dan saya pengen jaga itu. Sudah jatuh tertimpa tangga, peribahasa itu tepat dialamatkan untuk selebgram Lisa Mariana. Bagaimana tidak, awal Oktober 2025, Lisa Mariana ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik terhadap RK di Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Sebulan kemudian, 6 November 2025, Polda Jawa Barat menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka kasus video shoot. Untuk yang bersangkutan ini setelah beberapa kali mangkir dan beberapa kali juga menyampaikan kesaksiannya ya pemeriksaan, dan ini sudah cukup ya dari hasil pemeriksaan, dan yang bersangkutan juga sudah kita tetapkan sebagai tersangka ya di Polda Jabar ini. Tetapi karena yang bersangkutan ini kami hasil koordinasi dengan Bareskrim dan Polda Metro, proses yang kita utamakan sementara di Bareskrim ya, karena memang ini adalah upaya saling lapor yang dilakukan oleh RK dan juga RM, sehingga kita proses yang pertama dulu yang dilakukan di Bareskrim kita akan selesaikan dulu ya, karena itu sudah kita berikan bukti ya pada saat kegiatan itu yang bersangkutan sadar itu sudah betul-betul diliput sendiri ya. Kalau verifikasinya ini nanti akan kita dalami, tapi yang pasti bersangkutan sebagai pelaku keduanya secara sengaja mereka melakukan tersebut. Jadi tersangka untuk 2 kasus berbeda di 2 kantor polisi berbeda di 2 provinsi, Lisa Mariana terancam pasal berlapis. Meski begitu, Lisa Mariana sampai hari ini tidak ditahan dan masih melenggang menghirup udara bebas. Hasil koordinasi dengan Bareskrim dan Polda Metro, proses yang kita utamakan sementara di Bareskrim. Biasa aja, udah tahu permainannya, udah tahu alurnya, nggak ada kepikiran, happy aja, ya kan, kerja aja, live streaming di TikTok lagi. Yap, Lisa Mariana tetap santuy aja meski sudah jadi tersangka untuk 2 kasus hukum berbeda di 2 provinsi dan tidak ditahan pula. Lisa tetap konten di medsos. Di momen penetapan tersangka kasus video shoot, Lisa bahkan spill sedang menjalani operasi lagi. Jadi tersangka untuk 2 kasus hukum berbeda dan terancam pasal berlapis ternyata tidak membuat Lisa Mariana down dan kena mental. Lisa bahkan pamer body goals yang makin langsing dan glowing. Ya biar ini aja, manja aja di kamera wartawan, ya kan, biar nggak ada pori-porinya. Terjerat kasus hukum dan terancam masuk bui, Lisa Mariana tetap happy. Tak hanya pamer body goals paripurna, Lisa Mariana juga pamer punya mobil baru. Namun dibalik semua itu, Lisa Mariana sedang menyusun rencana dan siap menyerang balik semua pihak yang ingin memenjarakannya. Bakal ada bom waktunya di mana saya menjelaskan semuanya. Di sini banyak sekali fitnahan, gitu. Saya nggak takut sih, selagi saya benar siap dengan segala konsekuensinya. Tapi pihak sana juga ya aneh sih kalau negatif itu. Penetapan tersangka ini bukti bahwa apa yang disampaikan berulang kali oleh Lisa Mariana bahwa ZA adalah anak dari Ridwan Kamil itu kebohongannya terbukti. Dugaan netizen terjawab sudah. Nadehun akhirnya resmi mengajukan gugat talak cerai pada istrinya Julia Prastini alias Jule di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini sudah masuk perkaranya, jenis perkaranya cerai talak. Laki-laki atau suami yang menggugat atau yang memohon izin ikrar talak.
Sakit hati akibat pengkhianatan, rasanya tak perlu minta maaf untuk perempuan yang ia nikahi pada 2021 silam. Meski belum diketahui detail segugat Daehun, namun dipastikan berkas Daehun akan segera diproses untuk agenda mediasi. Dari awal sebelum nikah aja aku sebenarnya apa aja bisa ngerti. Cuma selingkuh aku nggak bisa ngerti karena itu tidak bakalan bahagia 100% selanjutnya. Jadi relationship-nya nggak bisa kayak kemarin sebelum selingkuh gitu. Sejak viral kasus perselingkuhannya, Jule hilang bak ditelan bumi. Akun media sosialnya pun sepi, tak seperti biasanya selalu update dengan konten-kontennya. Kemana Jule? Benarkah Jule kadung malu karena kegap video mesranya dengan Safri Ramadan tersebar dan jadi konsumsi publik? Atau justru keduanya malah sibuk persiapkan pernikahan? Meski bentang jarak asmara, pisahkan jarak tubuh kita, aku dan dirimu. Kalau Jule menghilang, Daehun beberapa kali masih membagikan momen manis dengan ketiga anaknya. Tak hanya itu, Daehun tergolong santai ketika beraktivitas di luar rumah hingga jualan live di akun media sosialnya. Ia sepertinya fokus kerja demi cuan untuk anak-anaknya. Siap jadi orang tua tunggal, benarkah selain hak asuh anak, Daehun akan perhitungkan juga soal harta gono gini? Sebab pernyataan Daehun dan Jule soal harta bersama kembali viral. Apa yang bakal kamu lakuin guys? Semua harta kamu buat aku. Gak mau lah. Enggak, sebenernya tuh gue bikin gue Daehun doang. Kalau kamu gitu juga gitu ya. Oke, aku bikin harta cadangan. Netizen gak cuma heboh dengan gugatan Daehun pada Jule, tapi juga mulai cari celah perjodohan Daehun dengan pria Ricis. Belum juga jadi duda, netizen seolah sibuk cari obat patah hati Daehun dengan cinta yang baru. Tapi benarkah pria Ricis jadi ketakutan? Ini kan kami kemarin sudah membuat kalender kesepakatan. Jadi kalau kesepakatan ini dipenuhi, semakin cepat kita selesai. Kalau kesepakatan ini mundur-mundur ya, mohon maaf bukan majelis hakim yang mengundurkan persidangan. Ketika nanti ini hukum acara digunakan semua, eksepsi, tanggapan, putusan salah, pledoi, itu hak masing-masing ya. Cuma jadinya mungkin perkara ini agak lama. Untuk selama di persidangan ini, kami punya akses untuk bisa komunikasi kalau kepada pengacara pertama, kedua gitu kan, ya kami bisa dipindahkan sementara gitu loh. Sementara bahwa persidangan itu aja cuma hanya ingin melihat berjalan tapi dia belum mudah. Sidang kasus dugaan peredaran narkoba yang menjerat Amar Zoni kembali digelar dengan agenda pembacaan eksepsi. Tetapi sayang, sidang harus ditunda akibat kendala teknis dan akses komunikasi selama sidang daring berlangsung. Ya penundaan itu mungkin alasannya kan ya ada hak ya terdakwa yang tidak diberikan. Contohnya dia mau bikin eksepsi, itu alat tulisnya nggak ada, pulpennya nggak ada. Nah ini kan ada memang diatur dalam hukum acara kan eksepsi itu ada dua. Eksepsi dari penasihat hukum dan eksepsi dari pribadinya. Nah ini kan nggak dapat diberikan. Ya saya rasa alasannya ya bagus juga. Berarti hakim ya menempatkan masalah ini ya sama-sama adil gitu loh. Nah kemudian juga ya saya yakin nih sidang ini pasti nanti akan offline. Karena dari caranya hakim itu kita tahu juga kan, karena untuk sidang pembuktian nanti kan hakim lebih menginginkan Amar itu memberi keterangan yang bebas, yang merdeka, dan tidak ada tekanan baik itu psikis gitu. Pihak Amar pun menyampaikan kekecewaannya karena sidang daring sangat membuat Amar tidak leluasa memberi keterangan. Padahal keterangan Amar bisa jadi kunci terang benderang kasus yang menyeret Amar. Ya kalau komunikasi kan memang risiko bocor udah pasti ada. Padahal kan di KUHP udah diatur juga bahwa seorang PH itu berbicara dengan kliennya itu tidak boleh didengar, tidak boleh ya ibaratnya semacam ada rahasia-rahasia mungkin yang diberikan itu kan kami harus menjaga kerahasiaan juga.
Jadi itu pasti kendala besar juga. Nah, nanti itulah sidang ini kita minta itu offline itu. Dan mudah-mudahan saya yakin hakim pasti akan mengabulkan. Optimis permohonan akan dikabulkan, jadi harapan juga buat keluarga untuk bisa bertemu Amar. Ibu angkat Amar, Titik Haryanti, Aditya Zoni, hingga Dr. Kamelia seperti tak tega melihat penampilan Amar saat sidang daring hingga pengakuannya yang bikin miris. Tak ayal, kesedihan keluarga semakin menjadi-jadi. Sejak Amar dipindahkan ke Nusa Kambangan, akses bertemu memang tak lagi mudah. Selama di NKB. Kalau mau berhubungan keluarganya itu ada syarat-syaratnya gitu lah, suruh bikin surat menyurat gitu. Surat menyurat, terus permohonan, nanti video call. Nanti video call jatahnya sebulan sekali, itu pun harus bermohon dulu. Ya, jadi betul. selama ini berkomunikasi dengan Om John aja. Iya, cuma sama pengacara doang ya. Saya pengen samperin langsung. Kalau hari ini boleh ke sana berangkat kita ya. Bisa. Cuma kan aku taunya kunjungin pasti aku sama Adit ya, udah ngajakin aku ayo kan kunjungan nggak bisa gitu. Kita menghormati dengan SOP yang ada gitu, mengikuti juga alur-alur hukumnya yang ada. Jadi tidak seorang-orang tidak suka-suka sendiri. Tak banyak yang bisa dilakukan selain memberi dukungan Amar sepenuhnya. Keluarga belum pernah ada bisa komunikasi selama Amar ada di Nusa Kambangan, baik dengan saya, dengan Adit gitu ya. Tapi waktu itu satu kali hanya 3 menit. 3 menit itu pun kan juga diawasin di sana dan dengan Pak John. Kemudian tadi pagi. Nah tadi pagi itulah yang pertama saya bisa komunikasi. Dan itu juga terbatas kan kalau melalui komunikasi seluler itu kan tidak bisa yang seperti kalau kita hadapan. Maka daripada pada saat sidang pertama itu sudah diinginkan, diharapkan dari pihak kami keluarga itu adalah secara offline sehingga Amar sendiri untuk memberikan eksepsinya, untuk memberikan apa yang didakwa kemarin sudah dibacakan pada sidang pertama itu sudah bisa disampaikan secara langsung gitu. Jadi ya kalau asas kerahasiaan dengan komunikasi antara pengacara dengan klien itu kan ada asas kerahasiaan yang harus dipegang. Itu kan nggak bisa semua harus tahu kan gitu. Nah ini yang jadi kendala. Kemudian informasinya keterbatasan gerak selama ada di Nusa Kambangan ini itu kan juga akan berdampak kepada kesehatan yang Sebab Amar dengan kondisi di Nusa Kambangan bikin keluarga makin prihatin, upaya kunjungan Raffi Ahmad kemarin pun tak terlalu memberi kabar baik. Titik Haryanti bahkan mempertanyakan tentang sisi kemanusiaan untuk Amar. Yang dengar kata Om John itu kan, Om John bilangnya mungkin karena selnya kecil jadinya sebenarnya tadi mau didengerin semuanya kan, mau diputar semua, cuma sama hakim nggak boleh kan. Itu sama Om John baru sedikit dikeluarkan, belum semuanya dikeluarkan bagaimana keadaan Bang Ahmad di sana, karena tadi sama hakim nggak boleh juga kan. Jadi coba nanti tanya Om John aja rekamannya seluruhnya gimana gitu. Kan tadi bisa dengar sendiri Bang Amar bilang kalau kita kemana-mana dari sel ke tempatnya itu ditutup, diborgol gitu kan. Jadi tadi kalian bisa dengar sendiri kan kesaksiannya Bang Amar sebagaimana gitu. Jadi sangat menyayangkan kalian menurut aku. Intinya cuma bisa berdoa doang lah sehat pokoknya, karena kondisi terakhir dia sakit ya kan. Coba kita rekamannya Om John itu lebih menyedihkan sebenarnya dibanding yang tersebar sama kalian gitu. Nah, tadi mau diputarin kan sama hakim nggak boleh kan, karena bukan waktu pembelaan. Jadi ya udah, jadi makanya coba bisa berdoa biar dia tetap semangat, sehat, ya udah gitu aja paling. Masih mengupayakan sidang secara offline, pihak Amar ingin keterangan Amar bisa free alias tidak berada dalam tekanan. Kalau dengar ceritanya tadi sih ikut prihatin ya. Gak kebayang deh ukuran sel kecil dikasih waktu keluar sel cuma 1 jam plus matanya ditutup lagi. Apa karena ini juga ya Amar merasa tertekan? Yang penting semoga pihak Amar dan juga keluarga diberi kesabaran ya. Habis mau gimana lagi? Mau gak mau harus jalanin dulu sesuai prosedur ya kan? Hai, happy morning pemirsa. Pagi ini saya Natalia Hosiana udah siap nih kasih vitamin G alias gosip. Semua kabar selebriti paling hot dan paling viral tentunya hanya ada di obrolan seputar selebriti. Next up kita punya yang gak kalah hot nih. Ada kabar dari Clara Sinta dan juga Olla Ramlan. Selengkapnya setelah commercial break satu ini tetap di obrolan seputar selebriti. Pemirsa, baru saja reda kisruh rumah tangga dengan suami barunya Muhammad Alexander Asad, selebgram Clara Sinta kembali dihantam masalah lagi.
Wanita yang juga berprofesi sebagai pengusaha baru beberapa hari pamer akur lagi dengan suami yang baru 2 bulan lalu dinikahinya. Nggak jadi pisah, batal pula rencana menggugat cerai Alexander ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tapi Kamis sore kemarin, mendadak Clara justru dihantam masalah besar. Sang mantan suami Denny Gustav tiba-tiba muncul di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kehadiran pria Parubaya ke PA tersebut untuk mendaftarkan gugatan harta gono gini dari pernikahannya dengan Clara Sinta yang selama ini Clara sembunyikan. Jadi kita cerai kan 2022. Harta ini saya titipkan semua ke dia gitu ya. Untuk saya titipkan buat anak kita gitu loh. Nah, sejak jalan 3 tahun kenapa saya ya gugat itu karena ya ada yang mesti saya selamatkan itu dari harta ini gitu loh. Anak itu memang kurang dekat dengan ibunya gitu loh. Saya kasih waktu dia untuk dekatkan diri lah. Dia mungkin lebih mementingkan diri sendiri aja lah. Nilai gugatannya pun tak main-main, ditaksir mencapai 13 miliar berupa aset seperti rumah, mobil, dan juga tabungan deposito. Sekitar 13 mungkin ya. 13 miliar. 13 M. Ya rumah, mobil, ada rekening. Pria yang berprofesi sebagai pengusaha eksportir ikan ini telah resmi menggugat harta gono gini yang sebelumnya ia titipkan kepada Clara demi kepentingan anak sematawayang mereka. Tabungan semua di dia gitu loh. Memang saya juga ikhlaskan gitu awalnya. Menurut Denny, tujuannya menggugat harta gono gini semata untuk menyelamatkan masa depan sang anak. Clara dinilai lalai dan tidak amanah dalam mengelola harta yang dititipkan padanya. Tapi setelah saya lihat, kok dengan anak sudah tidak lagi bagus gitu loh. Jadi saya rasa saya lebih baik amankan dulu gitu loh. Karena dia juga udah ada pasangan baru kan gitu loh. Selain gugat harta gono gini, ke depan Denny juga akan menggugat hak asuh anak yang saat ini ada di tangan Clara. Ia mengaku kecewa karena sang anak kurang mendapatkan perhatian yang baik dan khawatir akan pertumbuhan juga perkembangan anaknya jika diasuh oleh Clara. Ya, hak asuh memang sama dia gitu loh. Tapi nanti di persidangan kayak lebih ininya ya, saya nggak mau cerita yang gimana-gimana lah gitu loh. Itu jelasnya nanti bisa jelas di sidang itu. Tidak banyak yang tahu siapa sosok mantan suami Clara Sinta pada pernikahan pertamanya ini. Sempat tidak diakui keberadaannya di sosial media bersama dengan sang anak, Denny Gustav muncul dan bercerita tentang pernikahannya dengan Clara Sinta yang terjadi pada tahun 2017. Saat itu Clara berusia 19 tahun, memiliki jarak umur yang cukup jauh, 30 tahun dengan Denny yang saat itu berusia 49 tahun. Sampai pada akhirnya keduanya sepakat bercerai pada tahun 2022 dan keinginan berpisah tersebut datang dari Denny sebagai suami. Nama saya Denny ya. Saya kenal Clara itu masih kuliah. Jadi mungkin 19 tahun kayak waktu itu. Nah, perbedaan umur juga jauh. Saya 30 tahun perbedaan saya sama Clara gitu. Sekarang saya 60. Tadi itu aku tuh pengen banget ya berjodoh dengan Ustadz. Tapi ternyata Allah itu memberikan seseorang yang malah sama-sama memulai dengan semangat yang jauh lebih besar daripada aku. Jadi kayak aku tuh jadi malu sendiri. Sementara itu, pernikahan Clara Sinta dengan Muhammad Alexander Asad sempat membuat heboh dunia hiburan. Pasalnya baru 52 hari menikah, Clara membuat pengakuan mengejutkan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Alexander Asad hingga ingin bercerai. Padahal diakuinya saat itu Alexander Asad sebagai pria idamannya. Ya dengan memilih dia berarti udah siap dengan segala resikonya dan insya Allah memang salah satu niat aku untuk menikah ibadah, jadi insya Allah harus nurut dengan calon suami gitu.
Di mata aku beliau adalah orang bertanggung jawab, orang yang baik, orang yang sangat bisa diajak untuk belajar agama bareng karena beliau itu adalah seorang mualaf ya. Aku tuh mualaf juga, jadi kegigihan belajar beliau itu benar-benar menuntun aku untuk jauh, jadi pengen belajar, jadi kita kebut-kebutan bareng tuh. Sementara pasca melepas hijabnya, kehidupan pribadi Ola Ramlan kini lebih banyak diserang netizen dibanding dipuja-puji. Sayangnya serangan netizen itu tak membuatnya tiarap dan mengubah perilaku, sampai akhirnya sang bunda berpulang menghadap sang ilahi. Menangis di pusaran ibunda saat pemakaman, hingga jatuh pingsan dan terpukul atas kepergian sang ibunda, menjadi hari-hari berat yang dilalui mantan istri Aufan Hutapea. Kondisi itu akhirnya membuat simpati warganet. Udah nggak ada lagi yang doain aku gitu. Ya mama salah satu yang nguatin aku bahkan terakhir aku. Namun hanya berselang sepekan sejak kepergian mendiang ibunda, perilaku Ola sudah berubah. Ola dengan cashing pedih dan terpukul hanya sebentar, kini Ola sudah kembali ke setelan aslinya. Doyan pamer keseksian, tampil seronok dan doyan pamer saweran. Warganet bahkan membandingkan kelakuan Ola mirip dengan Natalie Holscher. Ditemui di sebuah acara, Ola seolah tak peduli dengan cibiran orang. Ya kan itu cuma foto doang, nggak ada konsep apa-apa, biasa-biasa aja. Seksi itu semuanya orang yang nanggepin seperti apa. Kalau saya mah biasa-biasa aja, santai aja, biasa aja. Gimana cara orang melihat aja gitu. Mau jelek, mau bagus, mau enggak, ya itu terserah orang menilai. Saya tampil apa adanya aja, semau saya, sehappy saya, sebisanya saya. Tapi kalau ada orang yang pro dan kontra itu urusan mereka. Sebelumnya, perilaku Ola sempat mencuri perhatian publik usai tampil di sebuah acara. Penampilannya sempat menuai pro kontra lantaran dianggap berprofesi sebagai disc jockey. Namun Ola menegaskan bahwa ia bukan DJ melainkan tampil dalam format live performance. Ola menyebut aktivitasnya di panggung hanyalah bagian dari hobinya menari sekaligus bernyanyi. Maksudnya aku berpikir cari ide bagaimana mencari penghasilan yang baik. Karena aku juga bukan DJ kan. Itu cuman memang kebetulan hobi aku dance dan di situ sambil nyanyi, ya udah gitu aja. Aku bukan DJ soalnya aku itu kan maksudnya sukanya dance dari dulu, dari SMP aku dancer gitu, aku cheerleader, dancer. Ya nggak apa-apa, semua hidup harus selalu ada pro dan kontra, nggak ada masalah. Ya refleksi diri aja, apakah mereka lebih baik dari aku kan nggak tahu. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Aku di sini bekerja, mencari duit yang insya Allah maksudnya juga baik-baik aja, nggak dari uang korupsi atau apapun itu kan. Yang penting aku berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi diriku dan anak-anakku secara baik. Wow, makin mancing netizen aja nih Ola Ramlan. Emang sih makin kesini makin seksi dan makin tampil berani. Ya kalau kata Ola sih harus profesional dalam bekerja. Maklum single mom masih harus memenuhi kebutuhan 3 anaknya. Tapi mau itu alasan demi anak atau alasan kerja, kuat-kuatin deh ya Mami Ola dengeran omongan komen negatif netizen. Next up kita ada cerita dari Duren nih pemirsa alias Duda Keren Ariel Noah. Ini jadi penasaran nih ada apa sih sama Bang Boril? Tahan dulu, obrolan seputar selebriti akan kembali sesaat lagi. Meski usianya tak lagi muda, statusnya duda anak satu, namun pesona Nazriel Irham alias Ariel, vokalis grup band Noah, masih tetap memikat kaum hawa lintas status. Gadis maupun janda pasti berebut ingin menjadi pendampingnya. Pesona Ariel Noah makin menyala karena Ariel ternyata ayah yang sayang anak.
Bukti nyatanya saat pelesiran ke luar negeri bersama geng motornya The Dudas -1 ketika Raffi Ahmad, Desta dan Gading Martin shopping dan beli oleh-oleh untuk diri sendiri, Ariel malah shopping di toko kosmetik perempuan buat beli peralatan dan perlengkapan kosmetik titipan anak sematawayangnya Alea Anata. Ini belanjaannya. Sayang anak. Oke, Papa Boril udah selesai belanja, kita lihat. Emang sekarang beda ya titipan anak ya? Iya. Kalau dulu boneka tau nggak? Sekarang udah beginian. Gila, udah dandan. Deg-degan nggak? Dandanan. Deg-degan udah. Deg-degan. Enggak dong, kalau deg-degan enggak. Ini sudah sesuai dengan umurnya. Tadi gua akhirnya Alia itu nitip alat-alat kosmetik di Sephora. Yap, demi Alea, Ariel Noah rela melakukan apa saja, termasuk masuk ke toko kosmetik perempuan dan shopping peralatan dan perlengkapan kosmetiknya Alea. Tak hanya itu saja, Ariel juga diskusi dan sharing sama Alea saat dapat tawaran memerankan tokoh Dylan. Lantas seperti apakah reaksi Alea ketika tahu Ariel akan main dalam film Dylan yang laris dan box office? Oh, antusias. Dia sih seneng-seneng aja. Wah, bagus ya gitulah. Ya kalau anak pasti sportif sama bapaknya. kayak gitu. Sangat-sangat relate. Jadi di situ tuh ada chemistry. Jadi wah, ini tuh kayak yang pernah gue jalanin juga dulu. Mungkin juga bukan cuma gue, tapi juga anak-anak Bandung yang lainnya ataupun remaja yang seumuran itu juga ngerasain itu, ada ketertarikan di musik, ada ketertarikan berkumpul, main motor, ketertarikan. Abis itu ada masa-masa pendewasaan, SMA itu dia mengelola emosinya, itu sangat-sangat relate dan itu menarik. Saya tuh pengen banget masuk seni rupa di ITB waktu itu, tapi nggak keterima. Jadi pas ini salah satu yang relate, gue pengen rasain jadi mahasiswa seni rupa ITB kayak gimana sih gitu. Meski dapat restu dari Alea, Ariel mengaku butuh pemikiran panjang sampai akhirnya Ariel mantap menerima tawaran memerankan tokoh Dylan yang sudah identik dan melekat pada diri Iqbal Ramadan. Lumayan cukup mikirnya panjang gitu. Kan kita tahu diri kita ya. Kita tahu kemampuan gitu, dan selain itu juga kan kita pilih bahwa pengen bekerja sama dengan yang baik, dengan yang bagus gitu. Jadi kalau dibilang picky, lumayan picky memang. Kalau yakin itu gue lebih ke taruh ke komitmen ya. Jadi kalau gue udah komit, gue harus yakin. Ayo, siapa yang gak terpesona sama Duda satu anak ini? Keren sih emang, tapi itu beneran Mbak Boril yang peran jadi Dylan. Soalnya banyak pro kontranya nih, ada yang bilang keren karena kegantengannya, ada yang bilang juga ketuaan. Tapi kalau kata Nata sih umur cuman angka, yang penting pesonanya gak luntur. Setuju gak nih pemirsa? Alright, gak kerasa ya pemirsa udah 1 jam nih Nata nemenin pemirsa setia GTV. Waktunya Nata pamit undur diri, tapi jangan lupa ya pemirsa untuk saksikan terus obrolan seputar selebriti mulai dari hari Senin sampai Jumat pukul 7.30 pagi hanya di GTV. Sekarang saya Natalia Oceana pamit undur diri, bye-bye, happy weekend!